Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Suryana, NIM 39021500043. Mata kuliah PAI, dosen pengampu Son Haji SAG MM, Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Sains and Teknologi, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah, muamalah, dan syariah. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Check it out. Ibadah. Definisi ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri secara tunduk. Sedangkan menurut syar'a atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf atau takut, raza, mengharap, mahabbah, cinta, tawakal, ketergantungan, rahbah, senang, dan rahbah, takut adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah, qalbiyah, lisan dan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah, qalbiyah, fisik dan hati, secara masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan badan. Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun ma aridu minhum min razaqi wa ma rida anni ta'ifun innallaha huwa rukun zu qawti ma'in," yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Al-Zarojah. Sekarang pengertian muamalah. Muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantara ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Sederhananya, muamalah diartikan sebagai hubungan antar manusia dengan manusia untuk saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, "Dan tolonglah menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran." Quran surat Al-Maidah ayat 2. Sekarang pengertian syariah. Secara sederhana, ialah jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Jalan ini berupa hukum dan ketentuan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma, dan qiyas. Tujuan dari syariah tidak lain
dan tidak bukan adalah agar umat manusia tidak tersesat dalam hidup baik di dunia ataupun di akhirat. Karena Allah telah memberitahukan jalan mana yang harus dilalui itu tadi. Tidak banyak yang tahu, bahkan dari umat Islam sendiri, bahwa istilah syariah sudah digunakan sejak dulu, yakni pada zaman Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi istilah yang dipakai bukan yang dalam bentuk tunggal, namun bentuk jamak, yakni syari. Sedangkan syariah sendiri adalah kata berbentuk tunggal dalam bahasa Arab. Bahkan penggunaannya tidak hanya di Arab Saudi, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, akan tetapi menyebar ke seluruh daratan Arab. Meski dapat dimaknai sebagai jalan yang berbentuk hukum dan ketentuan dalam agama Islam, arti harfiah syariah sendiri bukan seperti itu. Syariah dalam bahasa Arab adalah sumber air. Banyak juga orang Arab yang menggunakan istilah syariah untuk menyebut jalan setapak menuju sumber air. Fungsi dari syariah itu sendiri seperti yang sudah sedikit dibahas di atas. Syariah ditujukan kepada manusia agar dapat menjalankan kehidupan di dunia ini dengan baik, sebagaimana mestinya untuk kehidupan di akhirat. Sutisna dalam bukunya Syariah Islamiyah menambahkan bahwa fungsi syariah dua garis besar, yakni manusia sebagai hamba yang otomatis harus menghambakan dirinya kepada penciptanya, dan manusia sebagai jenis makhluk hidup yang diciptakan sebagai makhluk hidup terbaik yang mengurus dan mengatur tatanan kehidupan di dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi syariah adalah membantu manusia memiliki hablum minallah atau hubungan pada pencipta, dan hablum minannas atau hubungan kepada sesamanya dengan sebaik mungkin. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian ibadah, muamalah, dan syariah, dan sedikit kegunaannya. Semoga kita semua bisa memahami syariat sebagai hukum dasar yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak menyamakan dengan fikih yang pada dasarnya hasil pemikiran ulama mujtahid dan sangat mungkin memiliki versi yang berbeda. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kemudahan mendapatkan produk potensi syariah untuk sahabat wakalahmu sebagai marketplace asuransi khusus syariah pertama di Indonesia, hadir menawarkan beragam pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan sahabat. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.